pengkaderan yang sistem baru ini mencoba untuk berlaku fair kepada semua sistem atau model-model pengkaderan yang sudah ada di Nahdlatul Ulama. Karena selama ini ada keluhan bahwa dengan adanya kaderisasi yang resmi di NU, kadang-kadang ada satu gejala di mana ada orang yang baru mengikuti pengkaderan resmi, yang itu berlangsung hanya 3 hari misalnya, tiba-tiba dia merasa lebih NU daripada yang pernah mondok 10 tahun misalnya. Nah, itu kan repot itu. Ini kayak orang yang ikut bimbel tiba-tiba merasa lebih pintar daripada yang sudah perlu ke sekolah sampai 6 tahun. Ada 4 bidang utama di dalam Lakpesdam yang sekarang ini. Bidang pertama yang paling penting adalah bidang kaderisasi. Ini adalah bidang yang baru yang dimandatkan oleh Ketua Umum kita, Gus Yahya Stakuf. Jadi sejak periode sekarang ini kaderisasi akan menjadi program unggulan Lakpesdam. Jadi mungkin bisa saya katakan porsi terbesar nanti di dalam perhatian atau seluruh energi yang ada di Lakpesdam akan diarahkan ke sana. Tidak seluruhnya tapi sebagian besar. Karena ini memang tugas pokok organisasi adalah kaderisasi. Nah, kaderisasi sekarang ini sudah disusun relatif sudah cukup lengkap. Jadi dalam waktu kira-kira 3-4 bulan terakhir ini saya terlibat di dalam proses penyusunan sistem kaderisasi yang baru bersama teman-teman dari PBNU di bawah kepemimpinan Pak Nusron Wahid sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi masalah OKK, Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi. Jadi sistem kaderisasi yang baru sudah disusun dan disahkan melalui satu peraturan perkumpulan di dalam konbes yang terakhir yang berlangsung minggu yang lalu di Jakarta. Nah, di dalam peraturan perkumpulan yang baru ini sudah disusun suatu sistem kaderisasi yang relatif solid, mulai dari kaderisasi tingkat dasar, kemudian menengah dan tingkat tinggi. Salah satu tantangan paling besar di dalam sistem yang baru ini adalah menyusun kurikulumnya. Karena selama ini kita mengenal ada 2 jalur kaderisasi yang memang tidak sinkron atau tidak solid ya, sehingga ada semacam dualisme kaderisasi di NU selama ini. Nah, itu semua kita integrasikan, yaitu PKPNU dan MKNU, kemudian kita susun kurikulum yang baru. Bahkan kita juga sudah memiliki atau mencetak atau ya menyusun semacam dewan instruktur yang baru secara nasional. Kita sudah punya sekitar 70-an instruktur yang baru yang sudah kita konsolidasikan kemarin sebelum konbes. Kita sudah datangkan mereka semua dari seluruh Indonesia. Memang proses penyusunan sistem ini selama ini berlangsung di tingkat PB. Jadi yang menjadi leadernya di dalam penyusunan sistem ini adalah Wakil Ketua Umum, kemudian ketua-ketua PB yang membidangi masalah kaderisasi dan keanggotaan, dibantu oleh tim kesekjenan. Nah, Lakpesdam sebagai lembaga teknis ini membantu mensupport proses ini. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya kita akan terlibat lebih banyak. Jadi ini penyusunan semacam softwarenya hampir semua di-tackle atau di-handle oleh teman-teman PBNU. Mulai dari penyusunan kurikulum, kemudian instruktur, dan penjenjangan, itu semua kemarin sudah disusun melalui proses yang panjang oleh teman-teman di PBNU. Nah, Lakpesdam nanti tugasnya adalah melaksanakan ini secara teknis. Nah, setelah moratorium akan diumumkan besok pada tanggal 1 Juni ini, maka kita tugas pertama yang akan dilakukan oleh PBNU adalah melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia bertahap dari satu kota ke kota.
Besok dimulai dari NTB, kemudian akan bergerak ke tempat-tempat yang lain. Jadi tahap pertama ini adalah melakukan sosialisasi, tapi juga sekaligus eksekusi kaderisasi. Jadi sekarang ini sudah ada beberapa wilayah dan cabang-cabang di seluruh Indonesia yang sudah dari kemarin sebetulnya ngantri ingin melakukan kaderisasi tapi tidak bisa. Karena di moratorium sejak Muktamar Lampung kemarin. Nah sekarang mulai dari tanggal 1 Juni besok ini antrian pelaksanaan kaderisasi ini sudah bisa berlangsung. Jadi kita sudah mulai bisa melaksanakan itu dan sambil berjalan sosialisasinya. Ini yang bagian kaderisasi ya. Jadi ini nanti akan menjadi program pokok atau backbone dari kegiatan Lakpesdam di dalam periode 5 tahun mendatang. Dan mungkin sampai seterusnya ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yang klaster atau ya kelompok atau bidang program dalam Lakpesdam sekarang ini yang selain kaderisasi adalah bidang riset dan riset dan publikasi ya. Nah, Lakpesdam selama ini memang dikenal sebagai lembaga pemikiran. Salah satu trademarknya Lakpesdam selama ini kan tempat anak-anak muda aktivis yang punya pikiran-pikiran yang kritis untuk berkumpul di situ. Ini memang salah satu trademark Lakpesdam dari awal dulu. Karena Lakpesdam ini memang sejak awal itu sejarahnya dibangun oleh para senior-senior yang dulunya adalah menjadi kepanjangan dari generasi pembaharu di NU di bawah Gus Dur. Karena itu memang semangat yang ada di lembaga ini dari awal itu adalah lembaga yang orientasinya itu pembaharuan memang. Karena itu yang berkumpul di sini sebagian besar adalah teman-teman PMII, teman-teman aktivis NU yang berminat di bidang pemikiran. Ini terjadi di tingkat pusat maupun di tempat-tempat yang lain. Yang saya tahu dengan cukup baik adalah Lakpesdam Mesir. Mungkin Mas Syauqi cukup tahu ya, teman-teman Lakpesdam di Mesir ini sejak tahun 90-an sampai tahun 2000 itu kita kenal sebagai teman-teman di sana yang terlibat aktif dalam diskusi-diskusi, membaca buku, menerbitkan riset-riset mereka dan seterusnya. Jadi selama ini memang Lakpesdam ini dikenal sebagai lembaga yang sangat kuat dalam bidang riset, publikasi ilmiah. Kita punya jurnal namanya Taswirul Afkar yang terbit setahun 2 kali. Nah ini akan kita lanjutkan terus. Jadi kegiatan-kegiatan yang merupakan trademarknya Lakpesdam kita akan teruskan. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat yang terkait dengan civil society. Membangun jejaring civil society, kemudian memperkuat jejaring masyarakat sipil di tingkat bawah, pemberdayaan masyarakat. Ini salah satu program yang dulu pasti menjadi salah satu ciri khas generasinya Pak Abdullah Syarwani. Community development, kemudian penguatan dan pemberdayaan masyarakat, ini adalah salah satu kekuatan generasi Lakpesdam yang pertama. Pak Abdullah Syarwani, Pak Said Budairi, Mas MM Billah, kemudian Mas Abbas Muin dan seterusnya. Generasi-generasi awal, Mas Nasihin Hasan yang baru meninggal sebelum puasa yang kemarin. Jadi itu juga kita akan pertahankan. Jadi semangat kami di dalam Lakpesdam periode baru ini adalah kita memang membawa beberapa perubahan-perubahan yang fundamental, tetapi tidak memutus kaitan historis dengan sejarah Lakpesdam yang lama. Jadi kegiatan-kegiatan Lakpesdam lama yang berkaitan dengan civil society, kemudian kajian-kajian, riset dan seterusnya akan kita kembangkan terus. Tetapi memang fokusnya adalah kaderisasi. Karena ini memang mandat baru dari PBNU untuk itu. Ya. Dan ini kegiatan yang besar sekali memang skopnya ya. Nah yang terakhir, saya bersama salah satu pengurus Lakpesdam yang sekarang ini yaitu Dr. Muhammad Shaltut sedang mengembangkan, sedang mendesain suatu indeks sistem pengukuran
Karena sekarang ini kita hidup di era digital, sehingga kalau nggak ada yang digital itu agak kurang keren kayaknya. Jadi harus ada digitalnya sedikit lah pokoknya ya. Nah, kita sedang mengembangkan satu sistem pengukuran semacam indeks untuk melihat apa yang saya sebut dengan digital presence, yaitu kehadiran digital dari NU sebagai organisasi, lembaga-lembaganya dan sekaligus banom-banomnya. Kita mau mengukur misalnya bagaimana kehadiran lembaga-lembaga NU seperti Lakpesdam, LTNU, LDNU, Lazisnu, RMI, LKKNU dan seterusnya di dalam media sosial ini, misalnya melalui Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan seterusnya. Apakah kehadiran kita ini sudah cukup atau masih minimal sekali, sehingga ini akan menjadi input bagi PBNU untuk lebih meningkatkan kehadiran digital ini. Karena kehadiran digital ini meskipun kelihatannya sepele, tetapi ini menentukan citra NU. Jadi makin besar kehadiran kita di dalam dunia digital, itu makin baik menurut saya. Tetapi ada aspek lain, yaitu sentimen publik. Jadi kita juga akan mengembangkan selain kehadiran digital, mengukur sentimen publik kepada NU melalui isu-isu tertentu. Ini penting untuk masukan bagi kita. Bagaimana opini masyarakat, terutama yang tercermin di dalam percakapan di dunia media sosial mengenai NU. Kalau negatif, negatifnya di mana? Kalau positifnya di mana? Sehingga kita bisa mengerti kekuatan-kekuatan kita. Nah, ini hal-hal yang sedang kita rencanakan, dan ini semua nanti akan dibahas secara lebih mendalam lagi dalam rapat kerja nasional Lakpesdam akhir bulan Juli. Meskipun demikian, ada beberapa program-program yang sekarang ini sudah kita teken MOU-nya dengan beberapa departemen pemerintah, tapi saya mungkin tidak akan cerita lebih detail di sini karena masih dalam proses. Ada 2 program besar yang akan kita kerjasamakan dengan kementerian, ya, dan pasti nanti akan melibatkan juga teman-teman di daerah. Saya belum bisa bercerita lebih detail di sini. Kalau sudah ada dokumen yang sudah diteken dengan resmi, baru saya bisa bercerita. Tapi sekarang ini masih dalam proses negosiasi dan seterusnya. Semoga berhasil negosiasi kita. Karena ini program yang multi years, jadi kira-kira sekitar 3 tahun, jadi cukup penting untuk untuk membantu penguatan pemberdayaan teman-teman di daerah. Pengkaderan yang sistem baru ini mencoba untuk berlaku fair kepada semua sistem atau model-model pengkaderan yang sudah ada di Nahdlatul Ulama. Karena selama ini ada keluhan bahwa dengan adanya kaderisasi yang resmi di NU, kadang-kadang ada satu gejala di mana ada orang yang baru mengikuti pengkaderan resmi, yang itu berlangsung hanya 3 hari misalnya, tiba-tiba dia merasa lebih NU daripada yang pernah mondok 10 tahun misalnya. Nah, itu kan repot itu. Ini kayak orang yang ikut bimbel tiba-tiba merasa lebih pintar daripada yang sudah perlu ke sekolah sampai 6 tahun. Nah, itu ada keluhan begitu. Nah, kita mencoba untuk mengadres keluhan itu dengan menciptakan sistem pengkaderan yang lebih adil dengan membuat mekanisme muadalah. Nah, sistemnya sudah kita buat melalui peraturan perkumpulan. Nanti peraturan ini akan diedarkan ke seluruh PW dan PC di seluruh Indonesia, dan nanti akan dilakukan sosialisasi, karena ini sistem yang baru ini memang agak jelimet, terutama yang terkait dengan sistem klasifikasi dan penilaian kinerja cabang dan wilayah. Itu agak sedikit rumit, karena misalnya pengurus-pengurus wilayah dan cabang di seluruh Indonesia nanti itu akan diklasifikasi menjadi 3 klasifikasi, 1, 2, 3. 1 itu misalnya daerah-daerah di mana itu merupakan basis NU, itu masuk dalam klasifikasi pertama. Jawa, Lampung, NTB itu masuk dalam wilayah ini. Nah, wilayah ini dianggap sebagai lumbungnya NU.
Nah, di wilayah klasifikasi satu ini misalnya nanti akan dinilai berdasarkan parameter tertentu. Ada sekitar 10 atau 11 parameter yang kita pakai, dan untuk mengukur misalnya kinerja wilayah dan cabang di wilayah kelas 1 ini, dan nanti kemudian di ranking menjadi 3 ABC. Kalau dia memenuhi 11 kriteria, maka dia masuk ke dalam kategori A atau nilainya A penuh 100%. Nah, apa implikasinya kalau misalnya suatu wilayah masuk dalam kategori atau nilainya A, dia akan dapat reward yang cukup penting. Di dalam muktamar, dia bisa mendapatkan bonus suara 3, plus 1 suara aslinya. Jadi nanti wilayah yang masuk di dalam klasifikasi 1 dan nilainya A penuh, di dalam muktamar suaranya 4. Ini kita ciptakan dalam rangka untuk mendorong terjadinya kompetisi di antara wilayah dan cabang. Nanti akan ada sistem penilaian semacam assessment. Jadi ini semacam sistem akreditasi sebetulnya, seperti yang dipakai dalam perguruan tinggi, cuma diterapkan dalam konteks NU. Tujuannya adalah mendorong supaya setiap cabang dan wilayah itu bekerja keras untuk memenuhi satu parameter. Sehingga misalnya ada progres, kita tahu ada alat ukurnya untuk mengukur. Jadi termasuk pengkaderan. Jadi misalnya suatu wilayah dia dapat nilai A, salah satunya juga diukur berdasarkan pengkaderan yang ada di situ. Dia menyelenggarakan pengkaderan di tingkat dasar sekian dalam 1 tahun, dan juga tingkat menengah dan tingkat tinggi. Jadi pengkaderan menjadi salah satu parameter dasar di dalam penilaian terhadap kinerja wilayah maupun cabang. Ini semua sudah dituangkan dalam peraturan perkumpulan. Setelah Konbes kemarin masih berlangsung upaya untuk merapikan semua peraturan ini. Sampai sekarang tadi saya cek ada beberapa teman yang masih bekerja untuk merapikan ini di lantai 3. Tapi bagian yang menyangkut pengkaderan dan sistem klasifikasi dan penilaian sistem kerja itu sudah kita rampungkan semua. Nanti jika sudah selesai, seluruh keputusan sekitar 19 peraturan perkumpulan yang merupakan hasil dari Konbes ini akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, memang untuk mempelajari peraturan baru ini butuh waktu karena agak jelimet detail ya. Jadi nanti akan dilakukan semacam sosialisasi ke teman-teman di cabang. Saya mengusulkan bahkan ada semacam, kalau dalam program pemerintah itu semacam BIMTEK, bimbingan teknis untuk memahami beberapa aturan dasar ini, karena kalau cabang dan wilayah tidak memahami aturan baru ini, mereka ya bisa ketinggalan ya, karena kita akan segera melakukan penilaian kerja itu dalam setahun ini. Dalam setahun ini masa transisi, jadi mulai tahun depan itu kita harapkan sudah start secara full, seluruh sistem penilaiannya akan dikerjakan. Nah, Lakpesdam tentu saja punya peran yang cukup krusial di sini, karena dalam bidang pengkaderan ini pengkaderan itu mempunyai nilai yang cukup besar untuk menilai kinerja suatu pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari pengkaderan yang sudah dijalani oleh teman-teman di PKPNU, MKNU maupun di tempat-tempat yang lain, di Banom maupun di pesantren misalnya.